Halo teman-teman sekalian, kita bertemu dalam perkuliahan pemrograman web 2 yang fokus membahas tentang pemrograman server side menggunakan PHP ya. Dalam video pertama ini kita akan menyampaikan beberapa pengantar ya, yaitu pengenalan mengenai bahasa pemrograman PHP itu sendiri, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan programming PHP, dan kita akan melakukan programming PHP secara sederhana. Oke, sebagai pengantar ya, bahwa PHP merupakan singkatan rekursif dari hypertext preprocessor, harusnya ada R-nya ini ya, yang pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf ya, tahun 1994. PHP adalah skrip yang menyatu dengan kode HTML dan berjalan pada sisi server atau server side ya. Artinya, semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasil kerjanya ya. Konsepnya ya berbeda dengan JavaScript ya. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah belajar JavaScript ya, yang bisa dieksekusi langsung di sisi browser ya. JavaScript itu berjalan di sisi server atau nanti biasanya kita sebut sebagai client side ya. Hal yang menarik dari PHP adalah bahwa PHP dapat digunakan untuk mengakses berbagai macam basis data ya, seperti Microsoft Access, MySQL, Oracle ataupun yang lainnya. Keuntungan lainnya dalam menggunakan PHP adalah tidak diedarkannya kode sumber atau source code-nya yang membangun PHP dari sisi klien, sehingga kerahasiaan kode bisa lebih terlindungi ya. Karena PHP berjalan pada sisi server, untuk dapat menggunakan PHP kita harus mengaktifkan web server terlebih dahulu. Untuk dapat mencoba skrip PHP kita tidak harus menggunakan server yang ada di online ya. Walaupun server side ya, nanti teman-teman bisa menyobanya di komputer sendiri, tapi nanti kita harus menyediakan servernya ya di komputer kita sendiri atau komputer lokal ya. Nah, nanti kita bisa menjalankan skrip PHP dengan menggunakan web server lokal yang terinstal di komputer kita atau biasanya disebut sebagai localhost. Salah satu contoh web server lokal PHP yang cukup terkenal adalah SAM ini ya. Setelah kita menginstal SAM pada komputer kita, maka kita dapat menggunakan PHP dengan cara menyimpan file PHP. Ekstensinya di sini nanti PHP ya, yang telah kita buat ke dalam subfolder SAM, yaitu kalau SAM nanti di htdocs ya. Sebelum kita dapat melihat hasil dari kode PHP tersebut, kita harus terlebih dahulu menjalankan service localhost-nya ya. Nanti sebenarnya servernya namanya adalah Apache ini ya. Tapi nanti alternatifnya ada banyak, ada Nging, kemudian dan lain sebagainya ya. Tapi bawaannya kebanyakan menggunakan Apache ini ya. Setelah itu kita dapat melihat hasilnya di ini ya. Nah, alamat servernya, kemudian nama filenya ya pada browser kita ya. Namun demikian dalam pembelajaran ini ya, saya atau pengajar akan menyampaikan materinya menggunakan paket web server lokal, nanti menggunakan Laragon ya. Jika teman-teman mahasiswa akan menggunakan paket web server lainnya seperti SAM, seperti yang tadi dijelaskan di sini ya, nanti diperbolehkan juga. Karena PHP adalah sebuah skrip yang menyatu dengan kode HTML ya, sebenarnya tidak menyatu ya, maksudnya ya nanti bisa digabungkan lah ya, tidak benar-benar menyatu ya. Artinya misalnya menulis kode PHP di dalam HTML ya tidak bisa, karena kita harus memisahkannya ya, menggunakan ini ya, tag atau penanda PHP ini ya. Nah, kalau kita menuliskan dalam kode HTML seperti ini ya, ini yang mungkin dimaksud menyatu ya, seperti itu ya, tidak benar-benar menyatu ya, tapi kita memisahkan ya dalam satu file HTML ya, tapi nanti ekstensinya harus PHP ya. Kita bisa menuliskan kode PHP di tengah-tengahnya, kemudian di akhir atau di awal itu boleh ya, dengan tag pembukanya seperti ini ya, tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, kemudian tulisan PHP ini tanpa spasi ya. Tapi setelah ini harus ada spasi sebelum kita menuliskan kode-kode PHP di dalamnya ya. Kemudian setelah itu ini harus ada spasi ya, untuk setiap statement PHP diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian tag penutup PHP-nya adalah tanda tanya, kemudian tanda lebih besar, ini tanpa spasi juga ya. Nah, itu contoh kode PHP sederhana ya, nanti kita praktekkan ya setelah kita menginstal peralatan yang dibutuhkan ya. Berikutnya kita pelajari mengenai software yang diperlukan untuk belajar pemrograman server side menggunakan PHP ya. Yang pertama adalah editor kode ya.
editor codernya nanti teman-teman bisa menggunakan Notepad++. Ini saya kira yang paling ringan ya, bisa juga mengikuti kelas ini dengan menggunakan Notepad++. Atau yang klasik ya, bisa menggunakan Adobe atau Macromedia Dreamweaver. Teman-teman yang belajar PHP zaman dulu mungkin masih familiar dengan Macromedia Dreamweaver ini ya. Kemudian Code Lobster ya, atau yang lainnya nanti sebenarnya pilihannya banyak sekali ya. Tapi yang paling direkomendasikan dan nanti yang digunakan pengajar untuk menyampaikan materi ini adalah Visual Studio Code. Nah, nanti teman-teman download aja, itu nanti banyak di internet ya. Ingat di sini bukan Visual Studio saja, tapi ada code-nya di belakangnya biar nanti tidak salah download ya. Nanti saya tunjukkan software-nya seperti apa ya. Karena nanti di dalamnya ada bidang kerjanya, ada workspace-nya, kemudian ada extension-nya. Nah, nanti yang akan kita pelajari ya. Nah, bidang kerja dan extension ini nanti akan kita demonstrasikan sehingga nanti teman-teman paham ya. Tapi sebelum demonstrasi ini ya, saya kira kita perlu mempelajari dulu web servernya ya. Yang pertama, SAM yang paling terkenal ya, tadi sudah dibahas ya. Kemudian ada WAM, kemudian ada Laragon ya. Ini yang disarankan, artinya ini yang digunakan pengajar ya dalam menyampaikan materi ini. Untuk instalasi ya, sebelum dilakukan ya silakan download softwarenya ya terlebih dahulu melalui alamat web resminya ya, atau melalui link yang disediakan berikut ya. Nah, teman-teman nanti bisa download melalui link yang ada di sini ya, atau googling sendiri ya. Untuk versi dari Laragonnya ya, ini menggunakan Laragon dengan PHP versi 8. Nanti saya tunjukkan ya. Setelah download selesai ya. Berikutnya buka folder ya, di mana file Laragon disimpan ya. Selanjutnya klik file Laragon exe ya. Setelah itu klik next sampai selesai ya. Nah, nanti klik next saja untuk instalasinya ya. Itu untuk instalasi mudah. Nanti teman-teman kalau mau menempatkan di folder yang lainnya juga bisa ya. Tapi nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya, tampilan Laragon ya. Tapi ini yang versi 74 ya. Tapi nanti saya tunjukkan atau saya demonstrasikan untuk Laragon yang versi 8 ya, sesuai file yang saya bagikan di sini ya. Nah, untuk memulai ya catatan-catatan penting dalam menggunakan Laragon ya, nanti dari antar muka ini ya, ini versi 8-nya. Jadi kalau tadi di sini ditunjukkan versi 74 ya, sedangkan yang nanti saya pakai adalah 81 ini ya. Nanti klik ini, paling mudahnya klik Start All ya, untuk menjalankan server-server yang dibutuhkan untuk melakukan programming PHP menggunakan Laragon ya. Nah, jika berhasil ya tanpa kendala ya, maka servernya akan tampil seperti berikut ini ya. Ada tulisan seperti ini ya, Apache HTTP 224 Win64 VS. Ini keterangannya started ya, dan di sini portnya juga kelihatan 80 ya. Kemudian MySQL-nya juga started ya, karena nanti kita akan menggunakan dua-duanya ya. Kemudian folder kerja ya. Folder kerja bisa dikunjungi melalui tombol root ya, seperti berikut ini ya. Ini tampilan Laragonnya, berkunjungnya folder kerjanya nanti di sini ya. Nah, selanjutnya kita mulai mempelajari tentang variabel dan tipe data PHP ya. Nah, karena nanti di sini kita akan sudah mulai coding ya, alangkah lebih baik ya kalau ini saya demonstrasikan dulu bagaimana cara menggunakan Laragon untuk programming PHP ya. Oke, untuk server Laragonnya ya, nanti tampilan shortcutnya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya kebetulan menginstal dua Laragon ya, versi 7 dan versi 8. Kali ini kita akan menggunakan Laragon yang versi 8 ini ya, tinggal double klik saja ya. Kemudian seperti petunjuk tadi ya, untuk menjalankan servernya kita cukup klik Start All seperti ini ya. Kita tunggu, ini ada notifikasi ya. Nah, nanti servernya berhasil berjalan kalau ini sudah ada keterangan seperti ini ya. Ini bisa di-reload juga sih ya. Kemudian untuk masuk folder kerjanya atau workspace-nya ya, kita bisa klik root ini ya. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke folder kerjanya ya. Ini untuk saya ya sudah ada beberapa proyek ya di Laragon ya. Nah, ketika pertama kali dijalankan ya Laragon itu nanti akan tampil halaman seperti ini ya. Ini bawaannya nanti itu ada file bernama index.php ini. Sehingga ketika pertama kali dijalankan ya, cara menjalankannya yaitu dengan klik web ini ya, sehingga nanti akan dijalankan browser bawaan kita ya, dan langsung diarahkan ke halaman root dari Laragonnya. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, biar tidak tampil seperti ini ya di halaman localhost yang pertama kali kita kunjungi ya, maka ya di folder tadi ya, folder ini ya, halaman file index.php-nya ini ya, kita rubah ya menjadi indeks 2 ya atau lain sebagainya. Sini yang pasti jangan indeks saja ya. Kalau indeks 2 maka nanti ya halaman tadi ya tidak lagi tampil halaman indeks yang tadi ya, tapi nanti tampil list
folder dan list file yang ada di dalamnya ya. Oke, itu untuk menjalankan Laragon ya. Berikutnya kita pelajari mengenai variabel dan tipe data PHP. Mungkin ya biar lebih, nah ini ya, biar lebih paham ya tadi karena kita sudah membahas tentang editor ya. Ini kita copy ya kodenya, teman-teman nanti bisa copy, bisa untuk latihan ya. Kemudian ya untuk membuat program pertama kali ya, karena kita sekarang kan belajar PHP 2 ya, PHP ini ya, web server 2 ya, web 2 server PHP ya, karena ini 2024 ya, karena saya tiap tahun saya mengajar ya, saya berikan tahun seperti ini ya, web 2 server PHP 2024 ya. Kemudian ya untuk editornya ya, kita menggunakan Visual Studio Code ya, bisa kita jalankan seperti ini ya. Nah, setelah tampil halaman seperti ini ya, teman-teman nanti jangan itu ya, jangan keliru ya, Visual Studio Code sama Microsoft Visual Studio nanti beda ya. Berikutnya kita masuk ke ini ya, workspace-nya dari editor kode kita ya. Kita masuk ke sini ya. Kita klik aja, kemudian kita open folder. Nah, kemudian kita cari ya folder yang tadi sudah kita buat ya. Kebetulan untuk tempat saya itu saya install di sini ya, di sini ya. Kemudian di Laragon ya. Oh, bukan sini. Kalau lupa ya disimpan di folder mana ya, teman-teman bisa lihat di halaman www yang dikunjungi dari sini tadi ya. Nah, kemudian dilihat di sini ya, di program files, program files Laragon 8 ya. Nah, tadi saya juga lupa ya. Kemudian ya ketika nanti membuka di sini ya, maka kita masuknya ke sini, masuk ke program files ya ini ya, kemudian Laragon 8 ya, kemudian masuk ke www ini ya, kemudian nah folder ini ya, web 2 server PHP 2024 kita seleksi, kemudian kita pilih add seperti ini ya. Nah, setelah add kita jawab yes saja ya, sehingga nanti foldernya akan masuk di sini dan kita nanti bisa mulai bekerja di sini. Untuk program pertama PHP ya, bisa kita klik di sini ya. Program pertama ini ya, misalnya PHP pertama Priyadi seperti ini. Jangan lupa ekstensinya ya, di sini adalah PHP seperti ini ya. Berikutnya kodenya bisa dipaste di sini ya, teman-teman. Kalau mau mengetik secara manual boleh juga sih ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini ya, ini pasti ada yang keliru. Nah, ini untuk tanda petiknya ya, karena bawaannya di Microsoft Word saya atau di PDF saya itu kan menggunakan petik yang miring-miring itu ya, jadi itu nanti akan terdeteksi error dalam kode program PHP ya. Kemudian untuk merapikannya teman-teman bisa klik diseleksi semua ya, kemudian klik kanan, kemudian format dokumen ya. Nah ini masih kalau belum bisa ya, coba cek ya di sini. Ini yang dimaksud extension tadi ya, teman-teman. Biasanya untuk formatnya kan ada pretir dan interleavance ya, pretir. Nah ini pretir ini sudah terinstall ya, semestinya ini bisa diformat ya. Oke, itu kita abaikan dulu aja ya. Yang terpenting di sini kodenya sudah masuk ya. Kemudian sudah saya simpan, jangan lupa ya. Jadi kalau belum disimpan ya, nanti akan ada tanda seperti ini ya. Tapi kalau sudah disimpan seperti ini ya, maka tanda seperti tadi sudah hilang ya. Berikutnya kita masuk ke halaman yang membuat halaman ini ya. Yang memuat halaman ini ya. Nah, oke, tadi kita ada di sini ya. Kemudian bisa kita reload untuk ngecek ya. Ingat ya bahwa PHP itu dia basisnya berdasarkan request ya. Artinya kalau kita melakukan update di sisi codingnya, kita pastikan di sini harus kita reload ya. Kemudian karena kita belajar PHP di 2024 ya, kita masuknya ke sini ya. Web 2 server PHP 2024 ya. Tadi kita di sini ya. Nah, program PHP pertama kita tadi ada di sini ya. Nah, di sini ya. Kemudian kita klik saja. Nah, hasil programnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Sesuai dengan kode yang kita buat di sini ya. Itu kurang lebih seperti itu ya, cara menjalankan dan membuat kode program PHP pertama ya. Berikutnya kita mempelajari mengenai variabel dan tipe data PHP.
Nah, mengenai variabel dan tipe data PHP ini mungkin agak unik ya dibandingkan teman-teman ketika belajar bahasa pemrograman non-scripting seperti Pascal, Java, dan lain sebagainya ya. Untuk PHP nanti agak unik. Variabel adalah suatu pengenal dalam program ya yang berfungsi untuk menyimpan nilai secara sementara dan dapat diubah-ubah nilainya. Untuk mendefinisikan variabel diawali dengan simbol tanda dolar seperti ini ya. Dan diikuti oleh nama pengenal atau identifiernya ya, atau nama variabelnya lah ya. Adapun aturan dalam pembuatan variabel dalam PHP ya, yang pertama tersusun dari karakter huruf ya, angka ataupun underscore ya, tidak boleh yang lainnya, karakter-karakter khusus tidak boleh ya. Kemudian nama variabel PHP tidak boleh mengandung spasi ya. Berikutnya karakter pertama, nama pengenal harus dari karakter huruf atau underscore, tidak boleh menggunakan angka ya. Tapi kalau bukan karakter pertama boleh angka ini ya. Selanjutnya huruf kecil dan huruf besar dibedakan atau case sensitif ya. Dalam PHP tidak diperlukan pendeklarasian variabel. Nah, ini yang unik ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang berbasis compiling ya. Tidak perlu deklarasi ya dengan tipe datanya ya, seperti bahasa pemrograman Pascal ataupun bahasa-bahasa pemrograman berbasis compiling ya, seperti C, Java, VB itu kan memerlukan deklarasi ya. Setiap variabel yang terbentuk dalam program ya dianggap bertipe varian ya. Dengan kata lain dapat menampung tipe data jenis apapun atau dynamic variable. Sedangkan tipe data yang dapat diolah oleh PHP antara lain yang pertama nanti ada integer ya, terdiri dari bilangan bulat positif ataupun negatif. Kemudian float ya, terdiri dari angka pecahan ya. Kemudian string terdiri dari huruf atau teks dengan menggunakan tanda ini ya, petik ganda ataupun petik tunggal ya. Kemudian objek ya, terdiri dari metode ataupun data yang memiliki objek ya. Nah, ini teman-teman harus belajar PBO soal objek ini ya. Dan nanti soal string ini juga akan ada pembahasan secara khusus ya. Kemudian array ya, terdiri dari sekumpulan data yang sejenis ya. Selanjutnya adalah boolean ya, terdiri dari pernyataan benar ataupun salah, true atau false ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita punya variabel bernama $_nilai ya, berisi 10 ya. Ini menampung bilangan bulat atau integer, bilangan angka bulat ya. Kemudian info berat ya, misalnya 60,33 ini menampung bilangan pecahan ya atau float ya. Kemudian ini harusnya info nama ya, namanya misalnya Priadi, menampung tag atau string ya. Ini menggunakan double quote ya. Oke, mungkin biar teman-teman lebih paham ya, kita jalankan kode programnya ya. Oke, ini yang pertama misalnya PHP kedua variabel titik PHP ya, jangan lupa ekstensinya PHP ya. Kemudian tadi kode programnya kita masukkan ke sini. Nah, ini kenapa error di sini ya? Karena ini sebenarnya masih masuk komentar. Jadi pastikan kalau komentar dia dimasukkan ke baris komentar ya. Oke, sampai di sini bisa kita coba jalankan programnya ya. Kita kembali ke sini dulu ya, sehingga kita punya list daftar program ya. Kemudian kita klik PHP kedua variabel. Nah, di sini ada sintak error ya di line 3 ya. Ada tanda koma line 3, kita periksa. Line 3 di sini ada koma ya. Nah, ini kesalahan sekaligus ini saya koreksi ya dalam video ya, kesalahan dalam teks ya. Koma itu dalam pemrograman PHP menggunakan sistem ini ya, penanda Western atau Amerika ya. Komanya menggunakan titik, kalau titik nanti menggunakan koma. Nah, jadi untuk bilangan referensi barat itu kan nanti seperti itu, terutama Amerika ya. Nah, jadi ini jadi catatan juga untuk koreksi ya. Jadi nanti hasilnya kurang lebih. Nah, ini kenapa tidak keluar informasi apapun ya? Karena kita belum mencetaknya. Oleh karena itu kita bisa mencetak di sini ya, echo misalnya di sini info nilai ya. Sorry. Ya. Info nilai. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pindah baris ya. Kita cetak ini ya, pindah baris ya. Pindah baris itu seperti ini, dr slash seperti ini ya. Kemudian yang lainnya kita cetak juga ya. Tadi nilai, berat, kemudian nama ya. Ini bisa kita copy paste di sini ya. Info ini misalnya berat ya. Kemudian ini penulisannya harusnya info ya. Nah, di
Di sini harusnya info ya. Kemudian di sini info nama ya. Oke, nanti kurang lebih seperti ini ya, sehingga nanti hasilnya akan didapatkan informasi-informasi sesuai dengan variabel-variabel yang sudah kita buat dan kita isi nilainya di sini ya. Ini sekaligus koreksi kodenya ya. Nah, berikutnya contoh latihan ya, bagaimana output program berikut ini ya. Nah, nanti teman-teman ini sekaligus ya, karena pertemuan pertama biar nanti teman-teman sudah itu ya, terbukti berhasil melakukan instalasi servernya, kemudian melakukan coding ya di sini ya, dan nanti bisa menjalankan programnya. Kita punya kode program kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti dicoba hasil programnya, nanti dikumpulkan melalui link Google Drive yang ada di itu ya. Nanti saya informasikan link Google Drive-nya melalui link yang ada di grup WA ataupun melalui Siakat ya. Nah, berikut beberapa perintah dasar PHP yang perlu diingat ya dan dipahami ya. Untuk perintah ini ya, lebih kecil dolar ini, kemudian perintah di sini ya, atau seperti ini ya, perintahnya ada di sini menggunakan PHP yang berguna untuk memulai dan mengakhiri penulisan perintah-perintah PHP. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Kemudian echo data ya, ini digunakan untuk menampilkan data yang ingin diinginkan. Tadi sudah saya demonstrasikan ya, echo seperti ini ya. Kemudian dolar, kemudian nama variabel ini digunakan untuk inisialisasi nama variabel, namun dilarang dimulai dengan angka, dan ini harusnya tidak pakai spasi ya. Jadi nanti contoh variabel kurang lebih seperti ini ya. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Silahkan dikerjakan tugasnya ya, kemudian nanti diskusikan ya hasil pekerjaannya melalui forum perkuliahan yang ada. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi yang lainnya, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi